Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wadaqa maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wadaqa maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wada'a yad'u wada'an wa mawdi'an fa huwa wadi'un wadaqa mawdu'un la tadu' mawdi'un mawdi'un mid'un. Yafa'a yafa'u yaf'al wa mayfa'an fa huwa yafi'un wadaqa mayfu'un ifa' la taifa' mayfa'un mayfa'un mifa'un. Yan ana yan wa man an fa huwa na'ib wadaqa man iyun in a'latan a'man an man an min yan sya'u nas'atan wa man sya'at fa huwa nasi'un wadaqa mansu'un in sya'latan sya'man sya'un man sya'un min sya'un. Yara ru'yatan wa mar'an fa huwa ra'in wadaqa mar'iyun la tara mar'an mar'an mir'atun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, kita langsung ngaji. Emang benar itu wa aman nisbah itu? Wa ma zaja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada kaitannya wa aman nisbatul lati bainahuma fatut isnadan. Wa ma dan bermula kalimat zada yang melebihi apa ma alal musnad di atas musnad wal musnadi ilaihi dan musnad ilaih. Ingat-ingat, musnad itu kalau di nahwu fi'il atau khobar. Musnad ilaih kalau di nahwu itu fa'il, naibul fa'il atau mubtada, gitu kan? Min maf'ulin, lafaz yang melampaui musnad dan musnad ilaih atau lafaz yang melebihi daripada mubtada khobar atau fi'il fa'il, kan gitu. Min musnadin dari maf'il, min maf'ulin dari maf'ul, wa halin dan hal, wa tamyizin dan tamyiz, wa nahwiha dan sejenisnya maf'ul, hal dan tamyiz. Ya maf'ul aja kan ada 5, ya kan? Maf'ul bih, maf'ul feh, maf'ul mutlak, maf'ul li ajle, maf'ul ma'ah. 5 maf'ul aja. Begitu juga hal dan tamyiz. Nah, berarti selebih dari itu apa ya isimnya? Apa khobarnya? Kana, khobarnya inna. Maf'ul keduanya ya bukanlah. Ya lain itulah berarti. Fahuwa maka bermula mazaja alal musnad. Qayyidun zaidun itu qayyid, zaidun yang melebihi. Terjemahan bebasnya qayyid itu keterangan. Nah, kan gitu. Ala takwiniha atas
membentuk nisbat. Jadi kan masih ada kaitannya wa aman nisbatu illa silatal mausuli, kecuali selahnya isim mausul. Kalau isim mausul kan isim yang harus disambung, penyambungnya namanya selah. Nah kalau selah bukan zaidah, karena selah itu ya penyambung. Kalau isim mausul nggak ada selah ya nggak bisa diartikan. Maksudnya wal mudhofa ilaihi dan mudhof ilaih. Jadi masih ada kaitan yang kemarin. Kemarin disebutkan rukun daripada ma'ani itu kan ada dua dalam kalimat itu. Ada musnad ilaih. Kalau bahasa nahwunya fi'il, fa'il. Kan begitu. Kalau termasuk mubtada, khobar, itu diantaranya. Nah, dalam bahasa balaghah itu namanya isnad. Menyandarkan fi'il ke fa'il, menyandarkan mubtada, menyandarkan khobar ke mubtada, itu kan tarkib kalau bahasa nahwu. Nah, dalam bahasa balaghah, dalam ilmu ma'ani namanya isnad. Kan gitu. Nah, wa aman nisbatul lati bainahuma fatud'a isnadan. Menisbatkan antara musnad dan musnad ilaih itu disebut dengan isnad. Oke. Nah, lafaz yang melebihi musnad dan musnad ilaih, apakah itu maf'ul, apakah itu hal atau tamyiz atau jar majrur atau dzaraf, itu adalah fahuwa qayyidun zaidun ala takwiniha. Qayyid yang lebih dalam arti keterangan yang lebih atas nisbat musnad dan musnad ilaih, kecuali selahnya isim mausul dan kecuali mudhof ilaih. Lah mudhof ilaih kan sebagai penyempurna mudhof. Selahnya isim mausul kan sebagai penyempurna mausul. Nyambung nih. Oke. Wal isnadu, dan bermula isnad, indimamu kalimatil musnadi, itu menggabungkan kalimat musnad ila ukhra al musnadi ilaih, ila ukhra kepada kalimat yang lain al musnadi ilaihi, yaitu musnad ilaih, ala wazhin, atas cara, atas teknik, yuqayyidul hukma bi ikhdahuma. Itu kalau setelah dal ada alifnya itu muannas. Yuqayyidin yuqayyidu yang mengkayyidi apa wajah al hukma pada hukum bi ikhdahuma dengan salah satunya kalimatul musnad wal musnad ilaih, alal ukhra atas ikhda yang lain. Apanya? Subutan, positifnya, ketetapannya, au nafyan atau kenafiannya. Udah, kalau mau dibuat contoh tanggung, apa keder? Nahwu Allahu wahidun la syarikalah. Allahu bermula Allah, wahidun itu zat yang esa, la syarika yang tidak ada jenisnya sekutu itu maujud, lahu bagi Allah. Udah titik. Nih, tulis biar gamblang. Ini kemarin udah dijelaskan dalam disiplin ilmu ma'ani. Itu ada yang namanya isnad. Isnad itu apa? Indimamu kalimatin ila ukhra, menggabungkan satu kalimat kepada kalimat yang lain. Nah, kemarin ada namanya rukun.
rukunnya isnad. Yang pertama disebut musnad. Yang kedua namanya musnad ilaih. Oh, musnad kemarin disebutkan kalau dalam ilmu nahwu fi'il, khobar, termasuk khobaru kana, termasuk khobarnya inna, termasuk maf'ul saninya genna wa akhwatuha. Maf'ul sani karena maf'ul awal kan mubtada. Oke? Nah, musnad ilaih itu fa'il. Fa'il atau naibul fa'il. Ini kan satu paket. Kemudian mubtada. Nah, termasuk isimnya kana dan isimnya inna, nanti ada di belakangnya itu. Nah, menggabungkan satu kalimat ke kalimat yang lain itu loh namanya isnad. Contohnya tadi Allahu wahidun la syarikalah. Allahu bermula Allah mubtada berarti musnad ilaih. Wahidun itu satu khobar berarti musnad. Kan barusan dibahas wa mazada apa tadi? Wa mazada alal musnad wal musnad ilaih min maf'ulin wa halin dan seterusnya zaid fahuwa qayyidun zaidun ala takwiniha. Nih, yang menjadi prinsip utama ini adalah Allahu dan wahidun. Allah musnad ilaih, wahidun musnad. Adapun la syarika itu keterangan qayyidun. Nyambung nih maksudnya. Jadi prinsip utamanya kalimat itu musnad dan musnad ilaih. Adapun ada maf'ul, ada tamyiz, ada khal, ada jar majrur, ada dzaraf, apapun bentuknya, selebih dari musnad dan musnad ilaih itu adalah qayyidun. Oke? Yaitu kalau terjemahan bebasnya keterangan. Gitu loh maksudnya. Oke ya. Sekarang wa mawadhi'ul musnadi samaniyatun. Nah ini musnad itu ada di mana baik. Wa mawadhi'ul musnadi dan bermula tempat-tempatnya musnad sekson. Oke. Samaniyatun itu ada 8. Al-awalu bermula yang pertama itu khobarul mubtada'i. Khobarnya mubtada. Musnad ada 8. Yang pertama khobarnya mubtada. Nahwu qadirun seumpama lafaz qadirun di Arab hikayah min qaulika dari ucapan kamu Allahu qadirun. Bermula Allah itu qadirun. Perhatikan di sini qadirun. Walaupun di ayat ada wallahu ala kulli syai'in qadir. Kan beda antara qadir dengan qadir. Kalau qadir isim fa'il. Kalau qadir itu apa sih qad mubalaghah fa'ilun. Beda. Kalau qadirun maha kuasa, kalau qadirun sangat-sangat maha kuasa, lebih beda konteksnya. Maka namanya termasuk amsilatul mubalaghah gitu loh. Apa alfiahnya? Mur ya kan? Alun lapangan lega. Kang Haji, Pak Ustaz. Masuk. Allah. Fa'alunau fa'ulu. Bi kasratin an fa'ilin badilu.
wa yastahiqu malahu min amali wa fi fa'ilin qallaza apalan dua. Lah iya kan? Kalau yang begitu mana di luar sidang lah. Begitu. Fi'alun tahu fi'alan. Paulus enggak gitu istilahnya kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wal fi'lut tamu dan fi'il tam. Fi'il tam itu enggak fi'il nakis. Karena ada fi'il nakis kana wa khawatu itu ada yang tam, ada yang nakis tuh. Nahu hadoro seperti fi'il hadoro min qaulika dari ucapanmu hadoro amiru. Hadoro telah datang, telah hadir. Siapa al-amir, raja, pemimpin. Nah itu hadoro termasuk musnad. Nah, gampangannya musnad itu kalau yaitu kalau enggak khobar ya fi'il gitu loh. Yang ketiga wasmul fi'li dan isim fi'il. Nah ini bagi yang anak-anak baru. Bisa ambil isim ada fi'il, ada juga isim fi'il. Ya bencong. Kalimat itu setengah isim, setengah fi'il. Isim. Nahu hayhata wa wai wa amin. Seperti lafaz hayhata. Maknanya hayhata ay ba'uda jauh. Wa wai. Apa wai? Bukan bahasa Inggris, wai. Cuma wai. Wa amin itu kalau wai fi'il mudhari' itu. Isim fi'il tapi maknanya mudhari'. Kalau wa amin istajib isim fi'il amar. Kalau hayata isim fi'il tapi madhi. Wai isim fi'il tapi mudhari' gitu loh. Wal mubtada'u dan mubtada' awas. Al-wasfu yang berupa isim sifat. Al-mustaghni yang tidak butuh apa mubtada. Anil khobari dari khobar. Bimarfu'ihi dengan ma'mul marfu'nya mubtada. Nahu arifun seperti contoh arifun min kaulika dari ucapan kamu. A'arifun ahuka qadral insofi. A'arifun maknanya apakah bermula orang yang mengetahui siapa ahuka qadral insofi pada batasan insof kesadaran. Nah itu a'arifun mubtada tapi enggak mempunyai khobar karena lafaz ahuka itu sebagai fa'ilnya. Nah itu kalau dalam nahwu disebut mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Kan ada mubtada'un lahu khobarun, itu yang biasa dibahas. Maka kalau dalam alfiyah mubtada'un zaidun ka'azirun khobar. Ingkul zaidun azirun manik tazar. Terus apa? Mana? La ilaha illallah. Apa no? Lu udah apa belum kong? Lu udah kuntat di belakang lagi. Fa'awalun mubtada'un wasani. Ya, itu wasani. Fa'ilun aghna ka'asarin dani. Nah itu arifun itu mubtada. Tapi walaupun dia mubtada, al-wasfu berupa isim sifat. Al-mustaghni anil khobar bimarfu'ihi yang tidak butuh dari khobar dengan ma'mul rafa'nya. Ahuka bukan jadi khobar tapi sebagai fa'il. Maka al-mustaghni anil khobar tidak butuh khobar karena ahuka sebagai fa'il. Nah, ngerti? Nah, itulah istilah dalam nahwu mubtada'un lahu khobarun, mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Oke. Yang kelima al-khamis wa akhbarun nawasikhi dan khobarnya amil-amil nawasikh. Itu kana wa akhawatuha dan inna wa akhawatuha.
Nah itu enggak ada itu. Kana yaitu kana wa nadhairuha dan nadhair. Nadhair itu jamaknya nazirun. Persamaan. Persamaannya yaitu akhwatuha itu kalau dalam bahasa nahwu. Termasuk af'al muqarabah. Termasuk malain dan lata yang beramal seperti laisa. Nyambung nggak? Itu harus di luar kepala. Itu maksudnya akhbarun nawasih kana wa nadhairuha. Nah, kan kita bahasanya udah balaghah. Nahwu udah masa lalu. Bukan masa lalu enggak paham, kudu paham. Udah ngasih nahwu masih aja ngurusin tajwid. Tajwid itu harus udah roding di luar kepala itu maksudnya. Wa inna dan inna wa nadhairiha dan sejenis atau semisal inna. Nah inna, anna, laita, la'alla, lakinna, ka'anna. Itu harus hafal. Itu yang kelima. Jadi khobarnya kana wa akhwatuha, khobarnya inna wa akhwatuha itu termasuk musnad. Nyambung? Oh. Yang keenam, wal maf'ul tsani dan maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua li dhanna wa akhwatiha, bagi dhanna wa akhwatiha, yaitu dhanantu zaidan ko iman. Lah ko iman kan maf'ul tsani. Lah maf'ul tsaninya dhanna itu kan berarti asalnya khobar, maka khobar maf'ul tsaninya dhanna termasuk bagian daripada musnad. Wal maf'ul tsalitsu dan maf'ul yang ketiga li aro, bagi aro, wa akhwatiha dan grup-grupnya aro. Grupnya aro apa? Alama. Nah, itu diantaranya kan. Beda kalau kasautu zaidan umpamanya, atau akto itu zaidan dirhaman. Nah nggak bisa zaidun dirhamun. Nah, karena awalnya, maka ini ada pembahasan khusus kenapa maf'ul tsaninya aro akhwatuha. Nih kalau nggak ditulis maunya ditolokin dulu pada ya. Umpamanya aro fi'il madhi. Banyak ya. Mamanya alama aja deh yang enak. Aklama Zaidun. Memberitahu siapa? Zaid. Memberitahu siapa? Amron pada Amr. Amr kan maf'ul awal. Zaid memberitahu Amr. Ini kan Zaid gitu. Bakron umpamanya kolikon. Tuh. Lah bakron muntolikon itu kan asalnya bakrun muntolikun. Gitu loh. Bermula bakar itu muntolikun. Kan artinya begitu kemasukan aklama, Zaid memberitahu ke Amr bahwasanya Bakar pergi. Akan muntolikon ini maf'ul. Ini kan maf'ul pertama. Ini maf'ul kedua. Lah muntolikon kan maf'ul ketiga. Maka nah ini loh. Kalau di situ kan aro. Nah, termasuk saudaranya aro itu aklama. Umpamanya aro Zaidun Bakron. Ya. Zaid memberitahu ke Bakar, memperlihatkan umpamanya Muhammad dan muntolikon. Nah, itu kan sama. Aro saudaranya lama nyambung kan nih. Ini kudu mateng loh. Kalau gak mateng
bab dzanna wa akhawatuha itu nanti ada bab aro, ada bab akto. Loh, itu antara pembahasan aro dengan akto beda. Kalau akto awalnya enggak mesti mubtada khobar, tapi kalau aklama dan aro, itu awalnya mubtada khobar. Itu kaitannya ke sini gitu loh maksudnya. Wal maf'ul tsalits li aro akhwatiha. Nah, maf'ul ketiganya itu loh termasuk dalam kategori musnad. Nyambung. Maf'ul ketiganya ini. A'lama Zaidun amron bakron mun tolikon. Nyambung kan? Bakar memberitahu kepada Amr bahwasanya Zaid memberitahu ke Amr bahwasanya Bakar bepergian. Lah muntolikon itu maf'ul salis itu dalam balaghah, dalam ilmu ma'ani disebut musnad. Oke? As-samin wal masdaru dan masdar an-naibu yang menggantikan an fi'lil amri dari fi'il amar. Nahwu sa'yan fil khairi. Sa'yan ay is'a sa'yan gitu loh. Itu tadi ada catatan kaki belum dibaca lah. Wah, banyak ya? Iya. Tapi keren itu sebenarnya. Udah enggak apa-apa enggak dibaca. Itu catatan kaki yang dibaca. Dibaca nanti. Itu catatan kaki penting itu. Udah enggak apa-apa. Wal masdaru dan masdar an-naibu anil an fi'il amri nahu sa'yan fil khair ay is'a sa'yan. Sa'yan itu masdar, tapi walaupun dia masdar menunjukkan makna fi'il amar ay is'a, melakukanlah siapa kamu sa'yan dengan betul-betul melakukan fil khairi dalam kebaikan, lakukan perkara yang baik itu. Udah kembali ke halaman yang sebelumnya. Itu ada catatan kaki saya nggak ngeh. Yang nomor 2 ay wama, udah itu nggak penting lah ya. Yang nomor 3 ya, ay wama yajri majroha, kan gitu. Kalimatin yang pertama ay wama yajri majroha kan. Yang ketiga juga sama tambihun. Maaf. Ay hadza tambihun, bermula ini itu apa namanya? Apa itu tahu? Oh, makna. Itu yang mudhof ilaih juga ada catatan kaki apa? Wal mudhof ilaih. Mana? Mudhof ilaih. Oke, iklam. Annal jumala laisat fi mustawan wahidin. Ketahuilah siapa kamu, catatan kakinya. Annal jumala pada sesungguhnya jumlah-jumlah. Laisat itu tidak ada apa jumal, tidak ada itu fi mustawan dalam satu level. Mustawa itu ya level. Wahidin yang satu inda ahli ma'ani menurut ahli ilmu ma'ani. Bal minha, bahkan itu diantara jumal. Jumalun bermula jumlah-jumlah. Ro'isiyatun yang bangsa pokok-pokok. Wajumalun dan jumlah-jumlah ghairu ro'isiyatin yang tidak prinsip, tidak pokok. Wal'ula hujan. Alhamdulillah hujan. Wal'ula dan bermula jumlah yang pertama dan prinsip hujan. Dia ya jumal al-mustaqillatu itu yang berdiri sendiri. Al-lati yaitu al-mustaqillah, lantakun yang tidak ada apa jumal. Qayyidan itu merupakan qayyid li ghairiha di dalam lainnya alati. Udah gini, kan tadi apa namanya kaitannya dengan
yang melebihi musnad dan musnad ilaih dari maf'ul, hal, tamyiz dan yang lainnya itu kan mencakup dzaraf, fi'il madhur segala macam. Nah, itu kan disebut qayyid. Ngerti kan? Wa huwa qayyidun zaidun ala takwiniha. Kecuali selahnya mausul dan mudhof. Nah, berkenaan dengan itu jumlah itu sebenarnya enggak hanya satu level. Ini maksudnya ilam anal jumala laisa fi musawan wahidin tidak adil ma'ani bal minha jumalun ra'isiyah. Di antara jumlah itu ada jumlah pokok. Jumlah tahu kan ya? Susunan kalimat itu deh. Ada yang pokok dan ada yang enggak pokok. Jumlah yang ra'isiyah itu adalah al-mustaqillah allati lam takun qayyidan fi ghairiha. Jumlah yang bisa berdiri sendiri yang tidak menjadi qayyid kepada yang lain, keterangan dari kalimat lain. Dia ya kan susunan kalimat itu kan di samping nisbat kan jumlah. Zaidun qaimun. Itu kan berarti jumlah ra'isah. Ngerti kan? Nah, wasaniyatu dan bermula yang kedua jadi jumlah ghairu ra'isah. Makanat qaidan iqrabiyan fi ghairiha. Ma itu jumlah, kanat yang ada apa ma, qaidan itu berupa qaid. Iqrabiyan yang bangsa i'rab fi ghairiha dalam lainnya jumlah. Walaisat dan tidaklah ada apa ma, yaitu ma yang isinya saniyah, mustaqilatan itu yang bisa berdiri sendiri binafsiha dengan dirinya jumlah. Ada jumlah yang dia tidak prinsip, ghairu ra'isah. Ngerti? Maka wal quyud, nah itu ada kaitannya. Wal quyud dan bermula qayyid, dia ya quyud, jamaknya qayyid quyud. Adawatu syarti itu perabot-perabot syarat. Man, ma, ayun, ya kan? Ini diantaranya. Wa nafi dan nafi, kan berarti jumlah manfiyah. Wa tawabe dan tawabe. Tawabe ini kan pengikut, jumlah juga kan? Jadi gitu. Wal mafa'il dan maf'ul. Kan maf'ul ada 5 tadi. Praktik detailnya ada 6. Karena maf'ul fa'il kan 2. Jorof zaman, jorof makan. Wal hal dan hal. Itu termasuk dalam kategori qayyid. Ya. Wa tamyiz dan tamyiz. Wa kana wa khawatuha dan kana wa khawatuha. Wa inna wa khawatuha dan inna wa khawatuha. Wa dhanna wa khawatuha. Sama saya ini. Oke ya, nyambung ini ya. Bisa dipahami ya. Oke. Ngopi dulu lah. Kita suruh teriak-teriak rawan hujan enggak? Haus apa? Oke, tatakan kaki tambihun. Ayhaga tambihun. Bermula ini ditambah al-isnadu mutlaqon kismani. Awas ini sulit tuh. Al-isnadu bermula isnad mutlaqon dengan umum mutlak. Isnani itu terbagi 2. Hakikatun akliyatun, yaitu hakikat akliyah. Hakikat tahu hakikat kan? Akliyah yang logis, yang bangsa akal. Hakikat ya sejatinya sesuatu. Oke? Wa majazun akliyun dan majaz akli. Majaz itu metafor, tidak hakikat. Itu lawannya majaz.
Fal hakikatul akliyatu, maka bermula hakikat akliyah. Isnadul fikri itu mengisnad dia ya hakikat akliyah. Isnadul fikri itu mengisnadkan fi'il. Auma atau lafaz fi maknahu yang semakna dengan fi'il. Ingat, isim fa'il, masdar, maf'ul, sifat musabbahat itu fi maknahu. Ingat no? Lu aja lagi apa? Oh lah, ini saya kenal. Ngaji malas-malasan dulu. Disandarkan ilama wudi'alahu dalam mutakallim. Ilama kepada lafaz wudi'a yang diletakkan apa ma lahu bagi lafaz tadi. Wudi'a yang diletakkan apa lahu bagi ma. Indal mutakallimi menurut mutakalim dohiri di dalam dohirnya min halihi dari keadaannya ma nahu tadril umur bima la yastahil basar. Tadri mengalih apa al umur perkara-perkara urusan-urusan bima la yastahil, bima dengan kejadian layak sahih yang tidak kepengin siapa al-basari manusia. Udah tanggung. Wa ambatallahu nabat. Jadi an-nabata itu bukan mana salim lah, resort lah. Wa ambata dan telah menumbuhkan siapa Allah an-nabata pada tumbuhan. Kita perhatikan. Ini hakikat akliyah. Mari. Ini perhatikan, ini nggak muat. Tadri al-umuru lima layastahi al-basaru. Tadril umuru berlaku apa urusan lima layastahi basar dengan keadaan kenyataan yang tidak diingini oleh manusia. Maka kalian ini harus sering minum obat kuat. Obat kuat apaan? Kuat menghadapi kenyataan. Dengerin. Hujan begini. Ya kan? Tukang hajatan, pusing. Orang yang lagi hajatan. Kemarin lu mau lihat kalau hujan. Tenda begitu ya nggak? Dan kemarin puyang. Tajril umur bima layak sahih basar. Perkara-perkara yang udah digariskan oleh Allah itu berjalan walaupun nggak digendaki oleh manusia. Nah, kenyataannya orang miskin itu pilihan apa kenyataan? Hei, ada nggak? Nah, sama aja begitu. Kan apa itu contoh apa itu? Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tadririyahu bima la tastahi subunu. Semua cita-cita manusia itu nggak bisa diraih semuanya. Loh iya kan? Tadririyahu bima la tastahi subunu. Apa? Kapal itu berjalan. Itu kan ngikutin air, apa angin. Lupa enggak pada apa sih? Makuluma ya tamannal mar'u yudrikuhu tadririyahu. Ini kan hampir sama dengan ini.
tajriyahu bima latas tahis sufunu. Angin ini bertiup tidak sesuai keinginannya perahu. Perahu ini kan ada yang punya. Nah, angin menghembus ya sesuai dengan keinginannya angin. Kapal pengen ke sana, angin mau yang sini. Nanti maksudnya ini namanya apa yang barusan hakikat akliyah. Nyambung nih. Ini hakikatnya tajrir umur bima la yastahil basar. Perkara ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh manusia. Kan berarti kenyataan. Nyambung kan nih? Kalau pengennya kita malah pinter. Jadi buktinya kan males. Nah, kenyataannya apa? Bodoh. Lalu kalau mau apa lagi? Itu maksudnya tajril umur bima la yastahil. Bahasa kan sama aja ini. Tajril yahu bima la yastahil sufunu. Nyambung nih. Ini namanya hakikat akliyah. Ini sampai ada yang majas akli. Belum. Termasuk tadi ambatallahu an-nabata. Allah menumbuhkan tumbuhan. Loh iya kan? Itu namanya hakikat akliyah. Begitu loh. Nyambung nih. Nyambung kan nih? Nah, kudunya nyambung. Oke, sekarang yang majaz. Wal majazul akli, dan bermula majaz. Majaz itu metafor. Al akli yang bangsa akal. Wa yusama, dan diberi nama apa majaz akli, isnad dan majazian, pada nama isnad majazi. Wa majazan hukmiyan, dan pada nama majaz hukmi. Tuh. Wa majazan fil isnadi, dan pada nama majaz fil isnad. Wa ya majaz akli, isnadul fi'li, itu menisnadkan fi'il. Au ma atau lafaz fi maknahu, dalam semakna fi'il. Itu harus connect. Isim fa'il, masdar, sifat musabbahat, isim maf'ul, dan yang sejenis. Nyambung. Kan udah saya bilang, kita ngaji balaghah, permasalahan nahwu, anggap selesai. Maksudnya anggap selesai udah paham. Oh masih ma fi maknahu itu apa Pak? Masih mikir, kelamaan. Belanda udah nyerang kemana-mana, lu masih tidur ya. Nyambung nih. Tuh begitu. Ila ghairi ma, pada selain sesuatu. Wudi'a yang diletakkan apa lau bagi ma, li alakotin, karena ada alakoh. Alakoh itu ketergantungan. Ma'a korinatin, bersama korinah. Ini namanya majaz. Maka nanti bahasa dalam balaghah ada dua. Ada hakikat, ada majaz. Tuh. Maniatin, yang mencegah apa korinah, min iradatil isnad, dari mengendaki isnad, ilama, pada perkara huwa yang bermula ma, itu lahu, terhadap isnad nahwu. Nah itu tadi ya itu satu tulis. Lah iya kan? Berarti kan ancang-ancang gua lebih. Lah iya kan? Nah itu loh, tajrir yahu bima la tastahis sufunu. Ya kan ini nih. Paham enggak? Lah saya kok baca kok belum? Kapan saya mutolaah? Begitu loh. Dari situ maka kan dari kemarin saya wanti-wanti sama kalian. Kalau ada contoh-contoh syair, baik dalam nahwu ataupun yang lain, apalin. Karena syair itu pelajaran tersulit dalam ilmu nahwu, termasuk dalam taklimul muta'alim, apapun. Syair dalam bahasa Arab itu sastra kelas tinggi. Oh. Kalau ini dalam apa ya?
Makuluma ya tamanna makuluma ya taman almar uyu dari kuhu tadril ya kubimala tasahis. Dalam contoh apa itu? Dalam nahwu itu loh. Itu contoh nahwu itu. Nah itu. Nah kan saya udah hafal di luar kepala. Belum. Lah itu kan separuh nadum yang ada kan. Dan separuhnya ini kan ini. Nah kalau saya nggak hafal mana mungkin saya nulis. Nah kan begitu. Walahu dan itu bagi majas mursal nanti dibahas khusus itu. Alaqotun bermula alakoh. Alakoh. Pertalian. Syatta yang macam-macam. Fayulaimul fa'ila liwuku'i minhu. Fayulaimu maka mempengaruhi. Mulaim. Apa alfa? Ya alfa'ilu. Apa fa'il liwuku'i terhadap terjadinya majas tadi. Minhu dari fa'il nahwu sila apa muf'amun. Sila dialirkan apa muf'amun perkara yang penuh. Bifathil ain lafaz muf'amun dengan dibaca fathah ainnya yaitu muf'amun ay mamluun. Fa isnadu muf'amun maka bermula mengisnadkan lafaz muf'amun. Muf'amun kan sesuatu yang penuh. Kalau sesuatu yang penuh otomatis mengalir gitu loh. Wa huwa dan bermula lafaz muf'amun itu mabniun dimabnikan lil maf'ul terhadap maf'ul ila dhamiri saili pada dhamir sail. Wa huwa dan bermula sail itu fa'ilun fa'il majazun yang bangsa majaz akliyun yang bangsa akal. Mula basatu dan bermula bahasa itu ya pertalian tadi gampangannya. Al fa'iliyatu itu yang bangsa fa'il. Wa yulaimu dan memberitahu apa al maf'ulu bihi maf'ul bih liwuku'i terhadap terjadinya maf'ul bih alaihi atas fa'il. Nahu isatin rodiyah kehidupan rodiyatin yang ridho. Kehidupan kok ridho. Nah itu kan isyah rodiyah kan. Rodiyah kan isim fa'il. Ngerti maksudnya? Fa isnadu rodiyatin maka bermula mengisnadkan lafaz rodiyah. Wa huwa dan bermula rodiyah itu mabniun lil fa'il. Kan mabni fa'il rodiyah. Loh iya kan? Ila domiri kepada domir. Ila domiril isati pada domirnya isah. Dalam kalimat rodiyah kan ada domir. Rodiyatin yang ridho apa? Isah kan gitu. Nyambung gak? Mengisnadkan domirnya rodiyah kepada isah. Wahia dan bermula isah itu maf'ulun bih. Maf'ul bih itu majazun akliyun. Majaz akli. Kok majaz akli? Majaz itu metafor, enggak hakiki. Akli yang bisa diangan-angan dengan akal. Begitu loh. Maka nanti kan majaz ada dua. Ada majaz mursal, ada majaz akli. Majaz akli ya itu tadi udah dibahas. Isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ma wudhi alahu li alaqatin ma'a qorinatin mani'atin min irajatil isnad. Majaz saya ulangi nih. Majaz akli adalah mengisnadkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Isatin rodiyah. Rodiyah itu bukan fi'il tapi semakna dengan fi'il karena isim fa'il. Ya. Ila ghairi ma wudi'alahu pada yang bukan diletakkan. Yang pada yang bukan didesain. Karena ada alaqah keterikatan
apa namanya alaqah itu keterkaitan. Tapi ada korinah ma'a korinatin mani'atin min iradatil isnad. Ada korinah yang menghalangi dari menghendaki isnad. Isnad kemana? Ila ma huwa lahu, pada lafaz tadi. Maka ribet. Majaz mursal membutuhkan pengangan-angan. Itu majaz akli, bukan majaz mursal. Majaz mursal lain lagi. Loh, kehidupan yang ridho. Lah, fi isatin radiyah, ya kan? Dalam kehidupan yang rela. Apa? Isa. Oke. Nah, gitu loh. Nah, itu membutuhkan pemahaman. Lah, gak bisa sekaligus. Hebat kalau lu bisa memahami itu sekaligus. Nah, artinya ini kan Quran. Quran bisa nggak langsung dipahami seketika? Nggak bisa, proses. Artinya memahami Quran butuh ilmu ma'ani. Loh, iya kan? Lah, ilmu ma'ani itu level keberapa? Bahasa Arab, kemudian nahwu, sorof, dan kemarin apa udah dibahas? Sebelum ma'ani bayang, baru nah ini ma'ani level kelima. Coba nyambung gak nih? Jadi untuk memahami Quran membutuhkan perangkatnya. Salah satu perangkat untuk memahami Al-Quran ada ilmu ma'ani. Ma'ani itu level kelima. Ilmu pertama lughah, bahasa. Ilmu kedua nahwu. Ilmu ketiga sorof. Ilmu keempat bayan. Ilmu kelima ma'ani. Nanti keenam levelnya badi'. Oh, bukan berarti keenam udah selesai. Nanti ada lagi mantek. Oh, iya kan? Lah, setelah mantek ilmu tafsir, ilmu hadis. Berarti ilmu tafsir, ilmu hadis ada asbabun nuzul, ada ilmu asbabul wurud, ada uruf, adat istiadat manusia yang berlaku sekitar itulah. Panjang rangkaian memahami ilmu. Lah, kok serta-merta memahami kembali ke Quran, ke hadis, ya bid'ah, kafir, sesat, neraka. Lah itu. Lah inilah. Tahu. Wah, habis kalau belajar begitu susah. Akhirnya potong kompas. Loh iya kan ya? Nah, kembali kepada itu tadi. Wa in tanaza'tum fi syai'in. Gimana itu? Farudduhu ila Allah, ya. Ila Allahi war Rasul. La atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, berarti taat kepada Al-Quran. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, berarti kembali kepada hadis Nabi. Wah, langsung memahami Quran jebret. Emang ente mufasir? Lah iya kan? Lah itu yang menjadi masalah. Maka akhirnya banyak robot-robot yang mengkafirkan pendapat-pendapat yang tidak sepaham. Bahaya. Lah habis ngaji balaghah berat. Loh iya kan? Loh bisa kan seperti itu. Loh gitu loh. Lah iya loh, puyang. Hujan ngantuk mikirin utang, ya nggak? Kemarin bikin maulid yang mungkin belum lunas, ya nal? Jangan malu-maluin gua lu nal, ya nggak? Udah maulid ngutang lagi, aduh, ngutang lu? Iya, udah malu-maluin aja nggak? Oke, gua maf'ulun majazun akliyun, mulabasatuhu. Bermula-mula ini dua istilah loh. Mula bahasa. Bukan bahasa lama ya. Bahasa apa? Bahasa lama. Bukan mula bahasa.
Mulabasatuhu al-maf'uliyah. Loh, isatin rodiyatin. Lu rodiyah itu isim fa'il kan fi'il. Maknanya kan fi'il, isim fa'il kan? Ngerti? Tapi dalam kalimat rodiyah itu mempunyai fa'il yaitu isa. Isa itu isatin dihidupkan. Loh, rodiyatin yang ridho apa isa? Fa'il tapi hakikatnya maf'ul. Nyambung nih. Inilah yang namanya majas akli. Loh gitu loh. Apa itu majas akli? Isnadul fi'li, menyandarkan fi'il, au fi maknau atau yang semakna dengan fi'il, ila ghairi ma wudi'alahu, pada selain hakikat lafaz yang diletakkan kepada fi'il atau ma fi maknahu. Alasannya li alakotin, karena ada alakoh, keterkaitan, ma'akorinatin maniatin, serta adanya korinah. Korinah itu apa? Dalil yang membarengi. Saya ngomongnya membarengi lah, bukan menyertai. Ntar hilang tinggal. Nah iya kan gitu kan. Maniatin min iradatin isnad ila ma huwa lahu, itu tadi tajri riyahu bima la tastahis sufunu. Angin ini menghembus tidak dengan yang diingini oleh perahu. Lah perahu kan bukan perahunya, orang yang mempunyai perahu. Lah kalau angin ngalor, kira-kira perahu ngalor apa ngidul? Ngalor. Padahal yang punya perahu pengennya ngidul. Nyambung nih. Lu puyeng-puyeng lu. Loh iya kan? Nah itulah balaghah. Lah kalau ngajinya enteng-enteng. Lah itu anak SD namanya. Lah kita udah ngaji balaghah. Oh gitu loh. Oke. Wayulaimu dan membarengi, mempengaruhi apa zamanu zaman. Wal makanu dan tempat liwukuihi, karena terjadinya fi'il fihima di dalam zaman dan makan. Nahu soma naharon, puasa siapa orang, naharon dalam waktu siang. Ya kalau puasa ya waktu siang, ya kalau malam berbukalah, begitu loh. Puasalah al-mizabu, wasalah dan mengalir apa al-mizabu. Mizab itu tempat air itulah. Wanaharun so'imun, wanahrun jarin. Loh. Naharun so'imun, bermula siang itu so'imun, puasa. Masa siang puasa? Yang puasa siapa? Orangnya. Wanahrun jarin, dan sungai jarin yang mengalir. Yang mengalir memang sungainya, airnya. Oh itu kaitannya jarin itu loh. Itu majas ya, termasuk di sini majas akli, tapi bisa juga majas mursal. Begitu loh. Wayulaimul masdar, dan mempengaruhi apa al masdar, fi'il al masdar pada masdar. Nahu jadda jidduhu, bersungguh-sungguh apa jidduhu, jadda jadduhu gitu loh. Bersungguh-sungguh apa kesungguhannya orang. Wa yulaimu sabab, dan mempengaruhi apa fi'il as-sabab pada sebab. Nahu banal amiru, membangun siapa al-amiru raja, al-madinata pada kota. Emang ada raja nukang? Banal amiru al-madinata, membangun, umpamanya gubernur membangun kota, presiden membangun waduk. Emang presiden ngaduk? Lah yang enggak lah. Ngerti? Itu sebab. Itu mulaimnya namanya sebab. Nyambung. Sebab presiden. Yang bangun mah tukang-tukang juga, kuli-kuli juga. Paham itu? Nah itulah wilayah majas. Begitu loh. Lu mah enak, manu-manu, gua udah gemeter kelaparan nih.
Ya enggak? Ya, belum makan. Oke, wakama yaqaul majazu. Dan sebagaimana terjadi apa al-majaz akli fil isnad dalam isnad yaqau terjadi fil nisbati dalam nisbat al-idofiyati yang bangsa idofi kamakrul kalau dalam ayat makrul laili makar di waktu malam wajaryul anhari dan jaryul anhar mengalirnya sungai. Masa sungai mengalir? Yang mengalir apa? Airnya itu majas. Gitu loh. Wasikokun bainahuma. Sikok. Apa sikok? Ya, kesulitan lah antara keduanya. Ya, gitu loh. Wa hurabul bayini ala zakmil arab. Apa hurab? Huruf gagak lah. Iya kan? Wa fin nisbatil iqoiyati dan dalam nisbat al iqoiyati yang bangsa iqo kejadian. Itu contohnya wa ati'u amri wala tuti'u amral musrifin. Dan taatlah siapa kalian semua amri pada perintahku wala tuti'u dan jangan taat siapa kalian semua amrul musrifina pada urusan perkara orang-orang yang melampaui batas. Wa ajraitu nahro dan mengalirkan siapa saya an-nahro pada sungai. An-nahro kan sungai. Masa sungai dialirkan? Paham enggak? Yang ngalir apanya? Airnya. Tuh. Wa kama yakunu fil isbat yakunu fil nafi. Wa kama yakunu dan sebagaimana ada apa majas, ada itu fil isbat di dalam kalam isbat, yakunu terjadi apa majas fil nafi dalam kalam nafi. Isbat itu positif, kalau nafi negatif. Itu semua yang barusan kan positif. Isbat terjadi juga di dalam nafi. Gitu loh. La nafyul isbat tidak menafikan isbat. Mana tadi? Nahu qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, fama rabihat tijaratuhum maka tidak beruntung apa tijaratuhum perdagangan mereka. Perdagangan untung apa enggak? Yang beruntung siapa? Orangnya. Perdagangan ke perbuatan niaga bisnis. Nah yang untung siapa? Orangnya kan, bukan bisnisnya. Lah ini pun majas akli. Nyambung. Nah tidak beruntung. Tidak beruntung berarti apa? Rugi. Nah tijaroh. Lah yang tidak beruntung bukan tijaroh, yang orangnya. Nyambung nih. Nah itulah majas akli. Iya majas akli. Wa ma'nama laili dan tidak tidur apa laili malamku. Masa waktu malam tidur? Yang tidak tidur siapa? Akunya. Nyambung nih. Nah, aku yang diwadahi pada waktu lahir itulah majas akli. Nyambung nih. Kalau seseorang kalian memainkan majas matang, debat udah nggak bakal ada yang mengalahkan. Kecuali sama-sama orang ahli ma'ani. Nyambung. Makanya gebrak. Debat malah gampang lah. Kalau emang balagonya matang, putar-putar puyang sendiri. Nanti ujung-ujungnya mereka gebrak meja. Nah kenapa? Gak nyambung pemahaman akal ya. Karena saya sering debat begitu. Maka belakangan ini saya cenderung malas debat. Lah jangankan debat, khutbah aja udah. Ngerti maksudnya? Malas. Nyambung nggak? Ya ini Pak. Makan malam gitu Pak ya. Lah iya, makan malam. Mana ada makan malam? Termasuk kamar mandi. Mana ada kamar mandi? Yang mandi siapa? Itu majas majas akli. Nyambung nih. Loh begitu loh.
Ya pembahasannya sejauh itu, sedalam itu. Lah debat sama orang yang ngerti ilmu nahwu aja kagak, mendingan nggak usah debat. Lu kalau memang bodoh lebih baik belajar. Menyambung apa enggak? Nah itu begitu, maka bukan kita nggak mau debat. Dan debat itu kalau selevel. Lah kalau nggak level ngapain debat? Ngaji itu. Nyambung nih. Tuh begitu. Wah sombong amat, bukan sombong, orang paham kok sombong. Apakah orang yang tidak paham itu tawadhu? Enggak. Nyambung nih. Ya jangan dipinter ke sono kemari. Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Lah beradabnya itu sumbernya dari mana? Orang itu bisa beradab, beretika, berakhlak, itu sumbernya dari ilmu. Ada orang tidak berilmu kemudian beradab, enggak ada. Itu iblis, lain cerita. Ilmu kalau yang diamalkan itu akan melahirkan akhlak. Tapi kalau ilmu yang dibuat kecongkakan, yang tidak diamalkan, nah itulah petakannya iblis. Jangan diputar balikkan gitu loh. Nyambung nih. Oh begitu. Pak, mau ya Pak? Ah siap. Misalnya kayak gini ya, kalau dalam sehari-hari. Ya. Misalnya ada orang nanya, ada kan drama misalnya dia. Wah, kosong Pak gitu ya. Terus dia nanya, besok ada. Nah, saya jawab nih, ada. Udah mati, kalau nggak ada mah besok, kalau nggak ada besok kiamat gitu. Masuk Mayus apa? Besok ada. Kalau nggak ada kiamat, udah mati. Nah itu bisa disebut ya besoknya ada. Lah iya. Lah yang enggak lah. Lah itu bisa juga. Nanti ada bahasan di belakang itu disebut dengan tauriyah. Tauriyatun yud'aliha min yurab. Nah itu kalau lah iya kan, begitu loh. Ada nanti pembahasannya disebut dengan tauriyah, begitu. Jadi ya, ikutin aja lah frekuensinya, gitu loh. Oke. Jam berapa? Lah iya. Nah, ya makanya, memang kan penting belajar yang tekun, yang serius. Ini perempuan pada tidur semua ini. La ilaha illallah Alia mana? Ya udah dah, kasihan loh, udah pada tepar loh perempuan. Oke. Kita tutup bersama-sama. Ya ini udah tidak belum itu? Ya udah besok deh, lo kasihan loh pada tepar semua loh. Tidur malam. Ala makna khosirat tijaratuhum wasaharo laili qasda ila isbati nafiya la nafil isbat. Nah itu besok dah. Besok diingetin ya, belum kelar itu. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.